Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 2D D3 Administrasi Bisnis akan mempresentasikan tentang komunikasi bisnis bab pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ajeng Juwita, absen 3. Yang kedua, Ega Krisnata, absen 7. Yang ketiga, Hilveni Rania, absen 11. Dan yang keempat, Muhammad Ikhwan, absen 14. Ada empat subbab, yaitu mengorganisasikan pesan-pesan bisnis, kedua, memformulasikan pesan bisnis, yang ketiga, mengendalikan gaya dan nada, yang keempat, mengembangkan paragraf yang logis. Yang pertama, mengorganisasikan pesan-pesan bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan mengorganisasikan pesan-pesan bisnis itu? Yang dimaksud dengan mengorganisasikan pesan-pesan bisnis yaitu biasanya di dalam suatu organisasi atau perusahaan selalu ada pesan-pesan yang disampaikan dari atasan ke bawahan. Dalam penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut, agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan serta sasaran yang tepat, maka memerlukan pengorganisasian atau penyusunan pesan-pesan bisnis. Namun, terkadang dalam penyampaian pesan dari atasan ke bawahan atau audiens biasanya tidak terorganisir dengan baik. Hal yang menyebabkan tidak terorganisir suatu pesan bisnis dengan baik, yaitu yang pertama, bertele-tele. Seringkali pesan pembuka awal sebuah surat terlalu panjang hingga mencapai beberapa paragraf, sehingga pembaca memerlukan waktu yang lama untuk memahami maksud pesan-pesan yang disampaikan. Yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Informasi yang tidak relevan, di samping membuang-buang waktu, juga dapat membuat pesan-pesan yang disampaikan menjadi kabur, tidak jelas, dan sulit dipahami. Oleh karena itu, sebaiknya hanya informasi yang relevan dan penting saja yang disampaikan kepada audiens. Yang ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Hal ini dapat menyebabkan ketidaklancaran komunikasi karena audiens akan sulit memahami poin-poin penting yang disampaikan. Yang keempat, informasi penting kadangkala tidak tercakup di dalam pembahasan. Apabila pesan-pesan yang tidak relevan dan tidak penting lebih dominan, maka ada kecenderungan poin-poin yang penting justru terlupakan dari topik pembahasan. Karena terlalu fokus membahas hal-hal yang hanya bersifat pelengkap atau pendukung saja. Poin-poin yang seharusnya memperoleh porsi bahasan lebih besar menjadi terabaikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasikan pesan-pesan bisnis dengan baik. Yang pertama, subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Tahapan untuk membuat organisasi pesan-pesan bisnis dengan baik. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide. Memutuskan apa yang harus dikatakan adalah masalah mendasar bagi setiap komunikator yang harus dicari pemecahannya. Apabila penyusunan pesan yang panjang dan kompleks, maka outline sangat diperlukan. Hal ini karena dengan adanya outline akan membantu memvisualisasikan hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Selain itu, outline juga membantu untuk
mengkomunikasikan ide-ide dengan cara yang lebih sistematik, efisien, dan efektif. Melalui perencanaan yang baik, outline akan membantu mengekspresikan transisi antara ide-ide sehingga audiens akan memahami pola pikir komunikator. Susunan suatu online secara garis besar dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, antara lain. Yang pertama, memulai dengan ide pokok akan sangat membantu dalam menetapkan tujuan dan strategi umum dari suatu pesan. Yang kedua, menyatakan hal-hal pendukung yang penting yang akan sangat berguna dalam mendukung ide-ide pokok. Yang ketiga, membuat ilustrasi dengan bukti-bukti. Semakin banyak bukti-bukti yang dapat disajikan, maka outline yang dibuat akan semakin baik. Yang kedua, menentukan urutan ide dengan rencana organisasional. Ada 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan langsung atau direct approach. Di dalam pendekatan langsung, ide pokok muncul paling awal, kemudian diikuti bukti-bukti pendukungnya. Menggunakan pendekatan ini apabila reaksi audiens cenderung positif atau menyenangkan. Yang kedua, pendekatan tidak langsung atau indirect approach. Di dalam pendekatan tidak langsung, bukti-bukti muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ide pokoknya. Menggunakan pendekatan ini apabila reaksi audiens cenderung negatif atau tidak menyenangkan. Nah, jika suatu pesan yang melakukan pengorganisasian dengan baik akan bermanfaat dalam yang pertama, membantu audiens memahami suatu pesan. Yang kedua, membantu audiens menerima suatu pesan. Yang ketiga, menghemat waktu. Yang keempat, mempermudah pekerjaan komunikator untuk menyampaikan suatu pesan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 2D D3 Administrasi Bisnis akan mempresentasikan tentang komunikasi bisnis bab pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Ajeng Juwita, absen 3. Yang kedua, Ega Krisnata, absen 7. Yang ketiga, Hilveni Rania, absen 11. Dan yang keempat, Muhammad Ikhwan, absen 14. Ada empat subbab, yaitu mengorganisasikan pesan-pesan bisnis, kedua, memformulasikan pesan bisnis. Yang ketiga, mengendalikan gaya dan nada. Yang keempat, mengembangkan paragraf yang logis. Yang pertama, mengorganisasikan pesan-pesan bisnis. Apa sih yang dimaksud dengan mengorganisasikan pesan-pesan bisnis itu? Yang dimaksud dengan mengorganisasikan pesan-pesan bisnis yaitu biasanya di dalam suatu organisasi atau perusahaan selalu ada pesan-pesan yang disampaikan dari atasan ke bawahan. Dalam penyampaian pesan-pesan bisnis tersebut, agar berjalan dengan baik dan mencapai tujuan serta sasaran yang tepat, maka memerlukan pengorganisasian atau penyusunan pesan-pesan bisnis. Namun, terkadang dalam penyampaian pesan dari atasan ke bawahan atau audiens biasanya tidak terorganisir dengan baik. Hal yang menyebabkan tidak terorganisir suatu pesan bisnis dengan baik yaitu yang pertama, bertele-tele.
Seringkali pesan pembuka awal sebuah surat terlalu panjang hingga mencapai beberapa paragraf, sehingga pembaca memerlukan waktu yang lama untuk memahami maksud pesan-pesan yang disampaikan. Yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Informasi yang tidak relevan, di samping membuang-buang waktu, juga dapat membuat pesan-pesan yang disampaikan menjadi kabur, tidak jelas, dan sulit dipahami. Oleh karena itu, sebaiknya hanya informasi yang relevan dan penting saja yang disampaikan kepada audiens. Yang ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Hal ini dapat menyebabkan ketidaklancaran komunikasi karena audiens akan sulit memahami poin-poin penting yang disampaikan. Yang keempat, informasi penting kadangkala tidak tercakup di dalam pembahasan. Apabila pesan-pesan yang tidak relevan dan tidak penting lebih dominan, maka ada kecenderungan poin-poin yang penting justru terlupakan dari topik pembahasan. Karena terlalu fokus membahas hal-hal yang hanya bersifat pelengkap atau pendukung saja. Poin-poin yang seharusnya memperoleh porsi bahasan lebih besar menjadi terabaikan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengorganisasikan pesan-pesan bisnis dengan baik. Yang pertama, subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Tahapan untuk membuat organisasi pesan-pesan bisnis dengan baik. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide. Memutuskan apa yang harus dikatakan adalah masalah mendasar bagi setiap komunikator yang harus dicari pemecahannya. Apabila penyusunan pesan yang panjang dan kompleks, maka outline sangat diperlukan. Hal ini karena dengan adanya outline akan membantu memvisualisasikan hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Selain itu, outline juga membantu untuk mengkomunikasikan ide-ide dengan cara yang lebih sistematik, efisien, dan efektif. Melalui perencanaan yang baik, outline akan membantu mengekspresikan transisi antara ide-ide sehingga audiens akan memahami pola pikir komunikator. Susunan suatu online secara garis besar dapat digolongkan ke dalam 3 golongan, antara lain. Yang pertama, memulai dengan ide pokok. Akan sangat membantu dalam menetapkan tujuan dan strategi umum dari suatu pesan. Yang kedua, menyatakan hal-hal pendukung yang penting yang akan sangat berguna dalam mendukung ide-ide pokok. Yang ketiga, membuat ilustrasi dengan bukti-bukti. Semakin banyak bukti-bukti yang dapat disajikan, maka outline yang dibuat akan semakin baik. Yang kedua, menentukan urutan ide dengan rencana organisasional. Ada 2 pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan langsung atau direct approach. Di dalam pendekatan langsung, ide pokok muncul paling awal, kemudian diikuti bukti-bukti pendukungnya. Menggunakan pendekatan ini apabila reaksi audiens cenderung positif atau menyenangkan. Yang kedua, pendekatan tidak langsung atau indirect approach. Di dalam pendekatan tidak langsung, bukti-bukti muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ide pokoknya. Menggunakan pendekatan ini apabila reaksi audiens cenderung negatif atau tidak menyenangkan. Nah, jika suatu pesan yang
melakukan pengorganisasian dengan baik akan bermanfaat dalam yang pertama, membantu audiens memahami suatu pesan. Yang kedua, membantu audiens menerima suatu pesan. Yang ketiga, menghemat waktu. Yang keempat, mempermudah pekerjaan komunikator untuk menyampaikan suatu pesan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ikhwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ikhwan Fauzi akan meneruskan materi dari Ajeng, yakni materi memformulasikan pesan bisnis. Setelah mengikuti langkah perorganisasian tersebut, selanjutnya dilakukan penyusunan naskah atau memformulasikan pesan bisnis. Ketika menyusun naskah untuk pertama kali, hal-hal yang harus diperhatikan adalah gaya dan nada. Walaupun dapat diperhalus dalam tahap revisi, gaya dan nada sebaiknya ditentukan sejak awal untuk menghemat waktu penulisan ulang. Pilihan kata-kata disesuaikan dengan nada yang dikehendaki. Dan beberapa cara yang dapat dilakukan dalam memformulasikan pesan bisnis adalah sebagai berikut. Ada dua konsep, yakni yang pertama adalah konsep awal atau draft yang dibuat. Dalam konsep awal ini ada dua tahapan, yakni pertama menuangkan ide-ide yang ada di pikiran, yang kedua perbaikan atau penambahan dari ide pokok. Selanjutnya yakni gaya dan tekanan yang diberikan pada saat penyusunan pesan. Gaya menunjukkan apakah pesan yang dikirim nampak menekan pasif, bersifat personal atau umum, colorful or colorless. Hubungan yang ingin dinyatakan dalam pesan. Jangan merayu orang lain. Gunakan humor dengan hati-hati, jadilah diri sendiri, dan jangan terlalu akrab, karena ini formal. Selanjutnya penggunaan sikap. Komunikator bersikap seolah-olah dirinya menjadi audiens, sehingga pesan yang akan disampaikan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan audiens tersebut. Selanjutnya menekankan sifat positif dan menekan kredibilitas, menunjukkan layak atau tidaknya seseorang dipercaya. Untuk meningkatkan kredibilitas komunikator adalah dengan cara sebagai berikut. Pertama, gunakan kata-kata yang menggambarkan kepercayaan diri. Nyatakan kredibilitas diri. Tunjukkan bahwa komunikator memahami situasi yang dialami audiens. Percaya pada diri sendiri dan informasi yang kita buat, dan dukung klaim dengan bukti yang jelas. Jadi jangan asal bicara dan apa yang kita omongkan itu bisa dibuktikan. Selanjutnya bersikap santun dan gunakan bahasa yang tidak bias, seperti bias jenis kelamin, bias cacat tubuh, bias usia, bias rasial dan etnik. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya bisa diteruskan oleh anggota kelompok lain. Pada subbab ketiga, saya akan menjelaskan materi mengendalikan gaya dan nada. Pengertian gaya. Gaya adalah cara menggunakan kata-kata untuk mencapai nada atau kesan keseluruhan. Gaya dapat diubah-ubah untuk menciptakan nada sesuai dengan peristiwa. Struktur kalimat dan kosakata yang dipergunakan disesuaikan dengan sifat pesan dan hubungan dengan penerima. Gaya dan nada yang sopan dan bersahabat memungkinkan jalur komunikasi tetap terbuka. Kemampuan penggunaan bahasa dapat menunjukkan kualitas pribadi dan ciri khas seseorang. Gaya yang jelas, ringkas, dan benar yang secara tata bahasa dipadukan dengan norma-norma kelompok akan mencerminkan gaya organisasi. Setiap organisasi pada umumnya memiliki gaya tersendiri dan menggunakan kosakata tertentu yang cenderung sama. Untuk mencapai nada yang hangat dan praktis, hendaknya tidak terlalu ditunjukkan keakraban. Humor digunakan dengan sangat hati-hati, tidak berkhotbah, dan tidak menggunakan bahasa berlebihan agar tidak terkesan sombong. Berikutnya adalah komunikasi yang efektif memegang peranan penting dalam bisnis. Komunikasi bisnis tertulis dikatakan efektif apabila memenuhi karakteristik sebagai berikut. Yang pertama ada courtesy, yaitu sopan santun.
yaitu nada sopan dan santun akan membuat penerima merasa dihargai dan dihormati. Penggunaan kata-kata berkonotasi positif tidak membedakan jenis kelamin, dan permohonan maaf yang tulus akan meningkatkan citra komunikator. Yang kedua ada correctness, yaitu tepat atau benar. Tidak terdapat kesalahan dalam penulisan, format, tanda baca, penggunaan kata, ejaan, dan tata bahasa. Penggunaan kata-kata dan istilah yang tidak familiar akan membingungkan para audiens. Yang ketiga ada consistentness, yaitu ringkas. Menggunakan kata, kalimat, dan paragraf yang relevan secara ringkas. Tidak menggunakan kata-kata yang mubazir, serta tidak mengulang kata yang dirasa tidak terlalu perlu atau penting. Yang keempat, ada clarity atau clearness, yaitu jelas. Kata-kata mudah dimengerti hanya dengan sekali baca dan tidak menimbulkan keraguan. Kalimat-kalimat tidak terlalu panjang dan bertalian secara logis. Yang kelima, ada concreteness, yaitu tepat. Tidak menimbulkan kesalahan interpretasi karena disajikan secara spesifik dan tidak biasa. Yang keenam, ada completeness, yaitu lengkap. Memberikan informasi lengkap sesuai kebutuhan dan keinginan penerima. Informasi yang tidak lengkap bisa mengakibatkan kerugian. Misalnya, gagal penjualan, rugi waktu, pengembalian barang, dan sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengembangkan paragraf yang logis. Apa yang dimaksud dengan paragraf? Paragraf adalah satu kesatuan unit pemikiran. Setiap paragraf merupakan bagian penting dari keseluruhan pesan. Pada umumnya, paragraf yang pendek dapat lebih mudah dibaca dan dipahami dibandingkan paragraf panjang. Paragraf umumnya memiliki 3 unsur, yaitu kalimat topik, kalimat pendukung topik, dan kalimat peralihan. Ada 2 pendekatan untuk mengembangkan suatu paragraf. Pendekatan induktif dan pendekatan deduktif. Pendekatan induktif dimulai dengan berbagai alasan terlebih dahulu, baru dibuat kesimpulan. Sedangkan deduktif dimulai dari kesimpulan, baru diikuti dengan alasan-alasannya. Cara-cara mengembangkan paragraf. Yang pertama, ilustrasi. Untuk mengembangkan suatu paragraf dapat digunakan suatu ilustrasi yang dapat memberikan gambaran terhadap ide atau gagasan umum. Yang kedua, perbandingan. Untuk mengembangkan paragraf dengan cara membandingkan persamaan maupun perbedaan terhadap suatu pemikiran dengan pemikiran yang lain. Yang ketiga, pembahasan sebab akibat, agar dapat memberikan arah yang jelas terhadap suatu pokok bahasan tertentu. Yang keempat, klasifikasi, untuk mempermudah pemahaman paragraf bagi pengirim pesan dan penerima pesan. Selain itu, agar suatu topik bahasan menjadi lebih terarah atau terfokus. Yang kelima, pembahasan pemecahan masalah, untuk memberikan latihan analitis yang sangat diperlukan bagi seorang dalam pengambilan keputusan-keputusan penting bagi suatu organisasi. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan.